Anda namanya Bang Juma. Oke, oke. Saya siap. Cuman gini Apa Bang ya. sih? Kamu Kita tak kenapa? punya agama awal-awalnya. Ya, awalnya kita sebelum ada di muka bumi, ya, kita tak punya agama. Jangan emosi ya, jangan emosi. Iya, bukan emosi. Anda tuh ngomong apa? Ya, saya lillahi ta'ala. Saya Islam. Jadi gini, saya hanya membahas kita manusia ini hanya hidup ya sedemikian rupa di muka bumi ini. Kita lahir, ya, kita lahir, Thomas Olang. kita lahir dari materi dan energi. Kita mati pun hilang begitu saja, ya kan, tanpa ada dikatakan masuk ke neraka, masuk ke surga. Kita lahir begitu saja, kita mati juga pun begitu. Anda tahu kehidupan alam ruh sebelum Anda menjadi makhluk yang berjasad? Anda tahu? Oke. Saya tanya dulu, Anda tahu kehidupan alam ruh sebelum kita turun ke bumi dibungkus oleh biologis? Oke. Siap. Bukan oke. Pertanyaan saya, Anda tahu? Ya, saya tahu Bang. Oke, coba Anda ceritakan alam ruh sebelum Anda turun ke bumi. Sebelum terciptanya sesuatu apapun yang ada muka bumi ini, di alam ini Abang minta kan? Bukan segala sesuatu. Andanya yang saya tanya. Anda yang saya tanya, bukan alam semesta. Apakah Anda mengenal diri Anda sebelum Anda itu dicipta dalam bentuk biologis? Oke. Itu kan dari Big Bang dulu Bang ya. Oke, dari Kenapa lari? hukum alam biologis Kenapa larinya ya? ke Big Bang? Siap. Sebelum kita ada di bumi ini, kita itu sudah ada, Bang. Iya, siap. Saya tahu. Terus Saya tahu. Sebelum kita ada di apa nih? di bumi. Jadi gini saudaraku, apa yang terbungkus oleh jasad kita ini itu adalah ruh, di mana ruh ini adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kita sebagai manusia bahwa ketika kita dicipta oleh Allah di alam ruh, Allah sudah mengatakan tentang keberadaan kita sebagai manusia, sebagai ciptaan. Paham tak sampai situ? Oke. Anda mengaku Muslim. Di dalam kaidah Islam itu diterangkan begini. Banyak orang tipu Abang punya nama ini. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam min suhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Jadi sebelum kita turun ke bumi, kita itu sudah ada dalam bentuk ruh. Jadi kita itu hidup di alam yang namanya alam ruh. Pada saat kita masih di alam ruh, Allah kemudian mengeluarkan kita dari sulbi satu demi satu. Lalu kemudian Allah menyatakan kepada kita, kalau kita itu dulu di alam ruh itu diambil kesaksian terhadap apa yang Tuhan inginkan. Alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Nah sekarang permasalahannya adalah ketika kita ini dibungkus oleh daging, apakah kejadian itu kita ingat? Kita ingat gak kejadian di mana kita pernah mengaku di hadapan Tuhan kita, Bala syahidana, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. 100% sih enggak ingat sih Bang. Enggak ingat. Kenapa kita tidak mengingat? Karena kita dibungkus oleh nafsu, syahwat duniawi biologis. Nanti kita mengingat kembali dalam posisi kembali kepada fitrah ketika jasad berpisah dengan ruh. Maka disitulah saatnya kita menyesali.
Dulu ternyata keadaan ini sudah pernah terjadi, yaitu sebelum aku keluar ke bumi, ini posisiku makhluk ruh ini sudah pernah aku jalani. Di situ aku bersumpah Tuhanku itu adalah Allah. Tapi begitu aku turun ke bumi, jasadku memalingkan aku dari Tuhanku. Sehingga begitu aku turun ke bumi, entah apa-apanya aku sembah. Nyembah anak orang lah, nyembah makhluk dari kuburan lah, nyembah pohon segala macam. Karena ada sifat biologis yang melekat pada diri kita. Begitu kita keluar kembali dari cengkraman biologis, maka kita kembali kepada kodrat kita, yaitu makhluk ruh. Disitulah disebut alam penyesalan. Disitulah disebut alam kebahagiaan. Karena orang yang mampu menundukkan jasadnya untuk sujud kepada ruhnya, itu adalah orang yang tidak dipalingkan kehidupan dunia. Tetapi mereka yang ruhnya tunduk, bahkan mereka tidak mengenal ruhnya sedikit pun, akan menyesal ketika kelak dia sudah keluar dari jasadnya. Makanya orang beriman itu tembus dia tentang alam ruh itu, dia tahu, dia ngerti tentang alam ruh. Yang kita paham sekarang ini kan cuma jasad. Kuku kita bersihkan setiap saat, gigi kita bersihkan setiap saat, buang air kita bersihkan. Kita tidak pernah mengenal ruh kita yang adalah kita itu sendiri. Al-Quran mengatakan, alastu birabbikum, apakah kau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Berarti dinul, agama, jalan, kesempurnaan, damai, sejahtera itu sudah ada di alam ruh. Karena kita berasal dari Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu. Makanya Yesus Nabi Isa alaihissalam disebut mana? Dari Ruhullah. Karena dia tidak melalui kemudian jasad manusia dari segi laki-laki. Maka mereka siapapun itu, Adamkah, keturunannya kah, selalu mengatakan apa? Bala syahidna. Orang-orang kafir hari ini yang terpenjara oleh jasadnya, oleh nafsunya, begitu dia mati, dia akan menangis senangis-nangisnya, menyesali kehidupannya di atas muka bumi. Nah, kita jangan sampai segitu. Sampai kita mengatakan dulu kita tidak beragama, kata siapa? Di alam ruh kita sudah punya keyakinan. Bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, betul. Engkau adalah Tuhan kami. Dan aku bersaksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi orang yang sadar akan alam ruh di mana dia berasal, hidup di dunia ini tidak semena-mena hidupnya. Diharamkan makan babi, diharamkan ini, lakukan semuanya. Enggak bisa. Kenapa? Karena yang akan kembali kepada Allah adalah zat yang suci, kembali kepada yang maha suci. Jadi yang kembali itu yang tunduk, yang berserah diri. Makanya giring jasad kita ini untuk ikut tunduk, supaya kita bersama dengan jasad kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali ke Allah. Jangan dari Allah dilempar ke neraka. Jangan. Nah, ini konsep dalam akidah. Jadi kalau saudara mengatakan pada dasarnya kita tidak punya agama, oh Anda keliru, Anda nggak ngerti. Yang Anda tahu ketika Anda bercermin itulah Anda. No, Anda itu makhluk ruh, makhluk suci yang berasal dari kesucian yang kemudian dihembuskan terhadap keturunan Adam, yaitu ayah dan ibu kita. Kita berasal dari makhluk ruh. Makanya Allah menitipkan cahayanya. Aku menitipkan cahayaku, dua serpihan cahayaku yang melekat pada diri manusia. Apa itu? Ruh dan akal. Akal tak bisa dilihat, tapi akal bisa menerbangkan besi, baja yang beribu ton. Kenapa bisa kayak begitu? Karena Allah menitipkan serpihan keilmuannya kepada manusia berupa akal. Itu Allah menitipkan, menghembuskan sedikit pengetahuannya berupa akal kepada manusia. Jadi orang yang kematian akal, orang yang kematian cahaya. Orang yang kematian akal, tai sapi pun bisa disembah kalau dari doktrin untuk menyembah tai sapi. Kenapa? Cahaya keilahian pada dirinya gelap, mati, redup. Maka sumber satu-satunya untuk kembali kepada pencipta kita, bukan dosa kita ditebus sama hewan.
Bukan dosa kita ditebus sama Tuhan, mati dalam salib. Enggak. Satu-satunya jalan kembali kepada pencipta kita, ya kembali ke fitrah. Apa itu? Akal dan ruh. Tuh kuncinya tuh. Roh itu tidak pernah berubah warna. Roh itu tidak pernah dia tinggi, tidak pernah rendah, tidak pernah gemuk, tidak pernah kurus. Roh itu tidak bisa diwarnai oleh jasad. Gilakah Anda? Sintingkah Anda? Kristenkah Anda? Islamkah Anda? Roh tidak pernah berubah derajat. Tetapi insan, nafas yang hadir di antara paduan roh dengan jasad inilah yang kemudian menentukan kebenaran hakiki pada setiap diri manusia. Kenapa? Roh itu tak berwarna. Roh itu tidak berwujud, roh itu tidak berbentuk. Yang membuatnya bermakna di hadapan Tuhannya ketika ia dibungkus oleh jasad yang bersih. Jasad yang bersih adalah jasad yang tunduk kepada aturan Tuhannya. Roh mengikuti apa biologis itu. Orang itu pergi mencuri, roh tunduk ikut pergi mencuri. Jasad itu berangkat ke masjid, rohnya tunduk menuju ke masjid. Apapun yang dilakukan oleh jasad, roh tidak pernah berontak. Dia tidak pernah bisa mewarnai dan dia tidak pernah diwarnai. Nah, itulah roh. Jadi kalau ada orang bilang, ini kenapa rohnya sakit? Tunggu dulu. Roh itu tidak pernah sakit. Roh itu tidak pernah sakit. Tetapi jiwa manusialah yang sakit disebabkan karena jasadnya mematikan dua serpihan tadi, roh dan akal. Maka jiwa sakit. Makanya tidak dikatakan sakit roh, tapi dikatakan sakit jiwa. Kenapa? Rohnya itu terdiam. Rohnya itu terdiam. Dia mengikuti ritme jasad. Makanya kalau ada orang buntung tangannya kena senjata, tidak dikatakan ruhnya terpotong, enggak. Jadi roh orang ini timpang ya? Enggak, karena ruh itu serpihan hidup yang diserahkan kemudian kepada makhluk dari Sang Maha Hidup. Makanya dikatakan bala syahidna. Aku bersaksi, kami bersaksi, kamu itu adalah Tuhanku. Nah, ini yang harus dipahami oleh saudara. Kemudian akal. Akal ini adalah serpihan Tuhan yang Tuhan titipkan pada diri kita sebagai manusia. Maka ketika orang itu bijak, orang itu arif, bijak dan arif yang paling hakiki adalah bijak dan arif terhadap dirinya. Contoh, ada tamu, Anda kasih minum, lantas kemudian Anda berikan gelas dengan Anda alasin piring penghargaan terhadap tamu. Pernah Anda lakukan itu terhadap diri Anda sendiri? Pernah. Anda mau minum, Anda mengambil piring untuk mengalas piring atau minuman saudara. Untuk apa? Untuk menghargai diri Anda sendiri. Itu namanya ilmu makrifat. Di mana orangnya? Jangan salah ngomong kalau naik ke sini. Kita tadinya tidak bertuhan, tadinya kita ini tidak beragama. Anda salah. Lantas Anda mengaku diri Anda adalah Muslim. Kajian ini panjang, kajian ini luas. Nuansa keilmuan tentang kajian makrifat itu luas banget. Nah, bagaimana kemudian ketika orang itu menghargai dirinya? Maka ketika dia memperlakukan orang tuanya dengan sopan, menggantikan pakaiannya dengan sopan, bertutur kata dengan sopan, menghargai orang tuanya, maka orang bijak dan arif adalah orang yang mampu melakukan itu terhadap dirinya sendiri. Maka muncul orang tersebut nampak bagi manusia, dia berwibawa, dia punya karisma, dia punya talenta, dia punya cahaya. Kenapa? Karena dia menghargai orang lain jauh, dia juga menghargai dirinya sendiri. Kenapa orang itu berkarisma? Kenapa orang itu ilmunya bermanfaat kalau dia ngomong orang mendengarkan? Kenapa? Karena dia menghargai dirinya sendiri. Dia arif, dia bijak, mendudukkan kemudian kodratnya sebagai satu dari banyak ciptaan, sebagai makhluk yang harus dihargai. Jadi dia dulu yang menghargai dirinya. Orang yang tidak menghargai dirinya, ya tengoklah, mabuk, makan makanan yang tidak dihalalkan,
sembarangan berzina dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak menghargai dirinya. Orang yang tidak menghargai dirinya, orang yang tidak sayang dirinya. Orang yang tidak sayang dirinya sulit untuk sampai kepada tingkat makrifat, mengenal Tuhan dengan cara yang baik. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Makanlah makanan yang halal, jangan kau makan yang haram. Wala tattabi khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah setan. Setan itu mengarahkan selalu manusia untuk makan makanan. Adam jatuh, makanan. Umat Musa jatuh, makanan. Umatnya Nabi Isa jatuh, makanan. Umatnya Nabi Muhammad jatuh, makanan. Jadi kalau ada ajaran yang menghalalkan semua makanan, setan. Karena biologis inilah titik lemahnya manusia. Kenapa malaikat itu sekali diperintah sujud, sujud? Kenapa? Karena mereka kemudian tidak dibungkus oleh biologis, di mana biologis itu menghantam manusia untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Itu jasmani kita tuh. Itu jasmani kita. Duduk sedikit ngomong kayak gini butuh cemilan. Duduk sedikit ngomong kayak gini butuh minuman. Jadi biologis ini selalu meminta. Nah, tugas kita memfilter sebagai makhluk yang memiliki nafas, memiliki jiwa, untuk memfilter apa yang harus masuk. Haram, halal. Yang diharamkan jangan dimasukkan. Yang halal itulah yang dimasukkan. Halal saja punya batasan. Itulah indahnya Islam. Nabi Muhammad kemudian mengatur ritme makanan. Ini separuh, ini separuh, ini separuh. Islam itu indah. Karena Islam tidak hanya berbicara mengenai jasad, tapi Islam juga berbicara mengenai ruh, yang kemudian perpaduan antara jasad dan ruh, lahirlah yang disebut nafas atau jiwa. Begitu saudara-saudara. Tapi ini kajiannya kajian subuh, jam 4 subuh, sebelum salat subuh baru bisa. Oke. Masya Allah, kajiannya mantap.